Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Come on church, let's sing it. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Hai Church, selamat datang di ibadah online AFJF Christchurch yang ketiga. Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sebelum kita mulai, saya mau ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat kasih setiamu. Terima kasih buat hari yang baru yang Kau jadikan. Engkau telah kumpulkan kami bersama-sama untuk melakukan ibadah online. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah Engkau memberkati dari awal hingga akhir, supaya segala sesuatunya berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, kami datang di hadirat-Mu saat ini, mengucap syukur buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sekalipun Kau lalai menjaga kami, karena Kau Allah yang setia. Terimalah pujian dan penyembahan kami, Bapa. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa, kami datang untuk menyembah-Mu. Bapa-Ku datang untuk
buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sekali lagi nyatakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Kau besertaku Yesus, di setiap langkahku dan sekalipun Kau tinggalkan, Allah yang setia. Syukur bagi-Mu Yesus, Kau kuatku.
Halo semuanya, jadi hari ini aku mau sharing 5 minutes tips. Ini sebenarnya kayak kejadian kesaksian dari keluarga aku, bukan dari aku aja, tapi aku mau ya sharing kejadian ini dari perspektif aku, yang dimana menurut aku itu kayak memberikan dampak banget buat aku, yang merubah aku gitu intinya. Jadi kejadiannya itu mulainya dari papa aku sakit. So papa aku tuh sakit di Bali waktu itu, di Bali sakitnya. Cuman waktu itu kita nggak ngira itu bakalan parah kan. Tapi karena semakin lama kayak semakin penyakitnya kok complicated banget, sampai ada yang pernah papa tuh pingsan, terus kayak kok kadang tuh kayak sembuh, kadang enggak, kadang orang bilang vertigo juga. Jadi kita kan kayak bingung dan memutuskan kita nggak mau kerjain di Indo, kita mau kerjain di Singapura. Dan akhirnya mama bawa papa ke Singapura waktu itu. Sebenarnya waktu itu nggak ada rencana bawa ke Singapura, cuman karena lihat kondisi papa kayak gitu terus naik turun, bawalah ke Singapura waktu itu. Nah terus waktu itu di Singapura begitu sampai itu kita langsung dokter langsung periksa semuanya, jantung terutama, karena waktu di Indo papa udah divonis kayak ada sesuatu di jantungnya yang salah, dan itu kayaknya nyebabin papa tuh sakit gitu. Dan setelah diperiksa, dokter juga bilang, oh iya memang di jantung ini ada airnya, bisa jadi itu karena autoimun, bisa jadi infeksi di paru-paru atau di mana. Ya nanti kalau kita sedot paling yang keluar kayak nanah katanya gitu. Terus udah setelah 1 mingguan kayaknya, kalau nggak salah papa itu disedot jantungnya. Dan waktu proses penyedotan memang aku nggak di sana karena aku lagi keluar sama iiku. Nah waktu itu mama yang dengar vonis langsung dari dokter memang, dan yang keluar tuh darah kan, jadi bukan nanah kayak yang dokter prediksi. Dan kalau darah itu dokter bilang kayak itu 80% cancer gitu, even kayaknya bukan 80%, kayak almost 85 or something. Nah terus kayak mama udah kayak nangis pas aku datang ke sana. Kondisi mama udah kayak nangis, udah di pojokan dan kayak udah lemes gitu. Aku pun nangis sebenarnya waktu itu, cuman karena apa ya, aku nggak ngerti juga kenapa, kayak aku bisa kepikiran kayaknya ini nggak cancer deh, kayaknya ada 20% di mana papa tuh bisa selamat, papa nggak cancer gitu. Aku nggak tahu tuh ya keyakinan dari mana ya, karena aku orangnya sangat logical dan aku orangnya pesimistik sebenarnya aslinya. Jadi kayak itu bukan aku banget. Tapi begitu aku dengar vonis, kenapa ya aku kayak kepikiran itu gitu. Aku kayak bener-bener kaget. Dan karena aku kepikiran itu, akhirnya aku berdoanya itu kayak bukan Tuhan selamatin papa, tapi kayak Tuhan kasih papa tuh kesempatan supaya dia tuh dapat vonis yang 20% itu, jangan sampai yang 80%. Aku kayak lebih doa kayak gitu sih daripada aku bilang Tuhan kalaupun itu cancer misalnya gitu. Enggak, aku kayak nggak doa kayak gitu. Dan aku juga kayak bantu nguatin mama di Singapura itu karena mama lagi down banget. Meskipun aku juga down ya, aku kayak nggak bisa makan, aku kayak nggak bisa tidur sampean. Makan tuh kayak dikit-dikit banget, padahal aku orang suka makan. Nah itu kayak sampai kayak gitu. Dan pelan-pelan itu kayak selama proses, dan akhirnya kan dokter berusaha ngecek kan itu apakah cancer atau enggak. Itu pelan-pelan banget dicek dari paru-paru, ronsen, dahak dan segala macam. Ternyata, dan dalam proses itu Tuhan kan buka satu-satu, jadi nggak langsung blek keluar oh ini bukan gitu, enggak, tapi kayak disatu-satuin, dibuka satu-satu sama Tuhan. Dan aku tahu banget itu tuh rencana Tuhan, karena kayak pas dalam proses Tuhan buka itu kayak kita banyak banget diuji dari segi iman. Mulai ada orang berspekulasi itu diguna-guna lah, itu diiniin lah, itu kita lagi diuji banget. Makanya Tuhan bukan satu-satu, nggak cuman kayak blek gitu, ini loh kamu sakit ini gitu, enggak, tapi kayak bener-bener Tuhan kasih kita kesempatan lihat nih loh, ini diuji dulu di sini, diuji dulu di sini. Dan setiap kali itu aku kan ada kayak juga mama aku ada ngundang pendeta buat doain papa di Singapura itu. Dan itu bener-bener kayak
aku nangis setiap kali pendeta itu ngomong, kayak karena aku kayak merasa disentuh gitu loh, kayak aku merasa tersentuh dengan ucapan dari firman itu dan disampaikan sama pendeta itu. Aku bener-bener merasa kayak iya benar, ini Tuhan sih kayak gitu. Padahal aku orangnya nggak kayak gitu dulu. Dan karena akhirnya pas terbuka hasilnya itu ternyata memang bukan cancer, kayak semacam TBC gitu, tapi juga beda lah TBC. Aku juga kurang ngerti itu, kayak agak beda cara bakterinya kerjanya gitu, dan makanya prosesnya agak lama untuk sembuh, bukan TBC biasa. So sekarang memang masih penyembuhan, tapi aku udah berani speak up kayak ini rencana Tuhan gitu. Aku udah berani speak up kalau ini tuh semua keajaiban Tuhan. Aku bersyukur banget Tuhan kasih aku kesempatan dapat peristiwa itu, karena itu peristiwa yang merubah aku dan kayak bekal aku juga sebenarnya buat aku ke New Zealand. Karena di New Zealand ini aku banyak loh ketemu orang yang kayak gak beragama dan segala macam, but karena aku punya keyakinan yang udah kuat di sana, karena pas proses papa aku juga ikut terproses, aku sampai sini aku udah nggak takut. Kayak meskipun aku ketemu apapun, aku yakin kayak ini semua ada Tuhan gitu. Aku percaya kalau semua di dunia ini yang atur tuh Tuhan. Meskipun dulunya aku itu orangnya nggak kayak gini, aku bener-bener orangnya itu keras banget. Meskipun aku kenal Tuhan, tapi aku gak segampang itu ngomong kayak aku mau speak up tentang Yesus, aku mau speak up tentang Tuhan, aku mau kesaksian tentang Tuhan. Itu aku sih kayak gitu dulu. Tapi sekarang kayak aku berubah. Aku juga orangnya bersyukur dengan hal apapun yang aku punya sekarang. Aku kayak bersyukur aku masih bisa sekolah di sini, meskipun kayak berat ya kan kadang, tapi aku bersyukur sih. Itu semua benar-benar Tuhan yang atur. Jadi intinya dari aku adalah kayak kalau sekarang misalnya ada yang ngalamin kayak berat atau kayak masalah, itu kan kita semua manusia, pasti kita ada masalah. Tapi nggak usah takut, karena sebenarnya kayak Tuhan itu bakalan kasih kita lihat apa yang baik, apa yang indah itu pada waktunya. Dan pas kayak Tuhan kasih lihat itu, jangan lupa kita reflect lagi sama pelajaran-pelajaran kita yang kita dapat di pengalaman itu, supaya kita bisa kesaksian buat orang gitu sih menurut aku. Ya sekian sih. Oke, thank you. Hai Church, Sunday News untuk minggu ini. Kita masih tetap mengadakan ibadah online setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan hal ini akan berlangsung sampai pemerintah New Zealand mengangkat status lockdown. Berikutnya, jangan lupa setelah ibadah online kita akan ada after service catch up melalui Zoom meeting dengan ID 969068336. Jangan lupa ya. Jumlah persembahan periode 4-10 April, offering $45, tithing $550, total $595. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan secara online, dapat memberikan melalui online banking ke rekening yang tertera di layar. Buat teman-teman yang sudah memberi persembahan dan perpuluhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Have a blessed, fruitful week. Stay safe, stay healthy. Selamat pagi teman-teman di IFJF Christchurch dan juga teman-teman yang menonton pada pagi hari ini. Happy Easter. He is risen. He did it. Ya, kita telah melewati Jumat Agung 3 hari yang lalu, dan sekarang kita celebrate Easter. Mari teman-teman, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah bangkit di hari ketiga. Terima kasih untuk pengorbananmu, terima kasih untuk kematianmu. Pada hari ini kami mengenang peristiwa mujizat 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur engkau berhasil memenangkan battle dengan menyerahkan semua dosa kami
ke dalam dirimu dan Engkau bangkit pada hari ini. Dan terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk ibadah online pada hari ini. Kami dengan tempat yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, pimpin semua fasilitas dan prasarana agar tidak mengganggu perjalanan ibadah Easter pada hari ini. Pimpin kami semua dari awal, pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Pimpin semua juga agar firman yang ditaburkan pada hari ini menjadi remah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, in Jesus name we pray. Amin. Oke, saya percaya Tuhan ada di ruangan ini dan sangat excited untuk kita mengerti meaning of Easter. Dan saya mau katakan He's alive and well. Oke, siapa percaya kalau Tuhan sudah menyentuh hati Anda in a powerful way. Terima kasih juga semua teman-teman yang sudah terlibat dalam preparation ibadah online ini. Kita masuk minggu ketiga. Semoga ini cepat kita bisa kembali berkumpul kembali di gereja. Hopefully 2-3 minggu lagi. Oke, sebelum kita mulai, kita mau baca satu ayat yang sudah tidak asing lagi buat kita di Lukas 24 ayat 1 sampai 8. Teman-teman silakan baca di Alkitab Anda. Saya beri waktu sejak untuk membuka. Lukas 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ini sesungguh suatu event yang sangat powerful yang terjadi pada saat Easter ini. Dan sebelum saya mulai juga, saya ada sempat teringat ada satu preaching, satu khotbah yang dibawakan oleh seseorang bernama S.M. Lockridge. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang sudah kembali ke rumah Tuhan, dan ada dua sermonnya, tapi ada satu yang kita mau lihat pada hari ini, satu sermon yang begitu powerful yang menceritakan the truth dan juga menceritakan proses dari Jumat Agung menuju sampai ke Easter pada hari ini. Dia membawa satu sermon yang cuma 3 menit yang sangat powerful dan sangat mengubah pemikiran saya dan juga menjadi satu legacy dalam Easter ini. Dan over the years, selama bertahun-tahun, banyak pendeta juga mengutip khotbah yang sangat simple ini, dan mari kita lihat bersama-sama. It's Friday. Jesus is praying. Peter's sleeping. Judas is betraying. But Sunday's coming. It's Friday. Pilate's struggling. The council is conspiring. The crowd is vilifying. They don't even know that Sunday's coming. It's Friday. The disciples are running like sheep without a shepherd. Mary's crying. Peter is denying. But they don't know that Sundays are coming. It's Friday. The Romans beat my Jesus. They robe him in scarlet. They crown him with thorns. But they don't know that Sunday's coming. It's Friday. See Jesus walking to Calvary. His blood dripping. His body stumbling. And his spirit's burdened.
But you see, it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. The world's winning. People are sinning. And evil's grinning. It's Friday. The soldiers nailed my Savior's hands to the cross. They nailed my Savior's feet to the cross. And then they raised him up next to criminals. It's Friday. But let me tell you something. Sunday's coming. It's Friday. The disciples are questioning what has happened to their king. And the Pharisees are celebrating that their scheming has been achieved. But they don't know it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. He's hanging on the cross, feeling forsaken by his Father, left alone and dying. Can nobody save him? Oh, it's Friday, but Sunday's coming. It's Friday. The earth trembles. The sky grows dark. My King yields his spirit. It's Friday. Hope is lost. Death has won. Sin has conquered. And Satan's just a laughing. It's Friday. Jesus is buried. A soldier stands guard, and a rock is rolled into place. But it's Friday. It is only Friday. Sunday is a coming. It's Friday, Sunday is coming. Lockridge amat sangat benar bahwa memang Calvary ada di hari Jumat, tapi hari Minggu akan datang. Dan Sunday is here, Easter is here, Paskah is hari ini. Dan Yesus akan datang kembali, seperti yang dia janjikan di Good Friday, bahwa dia akan kembali lagi, dan juga menjanjikan yang sama bahwa setelah Easter, dia akan kembali lagi. Dan tidak ada Easter kalau tidak ada peristiwa yang mengerikan dan yang horrible moment pada saat Good Friday. Tidak ada Easter kalau tidak ada event of Good Friday. Oke? Yesus Kristus adalah anak Tuhan satu-satunya, mati dengan kematian yang sangat mengerikan dan sangat menyedihkan, disalib. Mungkin kalau kita bayangkan kalau seandainya Yesus memilih momen atau event masa yang paling jelek pada saat itu, yaitu capital punishment saat itu adalah disalib. Kalau seandainya Yesus datang ke bumi pada saat ini, mungkin yang terjadi pada dia hanyalah mungkin little injection dengan gas atau dengan tembak, sesuatu yang tidak menderita seperti di kayu salib. Dan iblis pikir kalau dia berhasil dan menghancurkan dan destroy Kristus pada saat itu. Dan iblis juga pikir mungkin pertempuran sudah dimenangkan pada hari Jumat itu. Tapi 3 hari kemudian malaikat-malaikat Tuhan yang dikirim dari surga membuka kubur Yesus, dan Yesus keluar dari makamnya. Dan Tuhan kita mempermalukan neraka dan mengalahkan jauh iblis tersebut, dan mengalahkan semua rancangan-rancangan iblis pada keluargamu dan pada diri saya juga dan pada diri Anda semua yang telah menonton. Dan dia telah membayar lunas semua dosa dan all the shame dan sesuatu yang memalukan dalam hidup kita.
Dan mari saya ajak saudara-saudara untuk deklarasikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang diampuni dan kita adalah anak-anaknya yang sangat dikasihi. Oke, dan kita harus menyadari bahwa kita tidak hanya stop kalau mungkin ateis atau orang-orang yang kritik Christianity mungkin berpikir bahwa kita tidak hanya stop di cerita Christmas dan cukup di sana saja, bahwa juru selamat telah lahir, dan juga kita tidak hanya stop atau di kayu salib di mana Yesus mati untuk tebus dosa-dosa kita dan stop di situ. Tapi dia juga tidak hanya stop di Easter atau Paskah saja, bahwa ada kuburan kosong dan selesai di situ. Tapi program Tuhan Bapa jauh lebih besar dari itu, karena itu dia tidak stop di situ, dan Yesus is coming back again. Bunyi trompet akan dikumandangkan, akan dibunyikan, dan tidak ada kuburan yang akan menahan kebangkitan kita, dan semua yang taruh pengharapan padanya, kita akan dipanggil dan berkumpul bersama, di mana tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi keperihan, dan hal-hal yang lama akan berlalu. Dan Calvary adalah kemenangan sementara untuk iblis dan semua isi neraka. Ada satu true story yang terjadi di Eropa pada saat itu, yang Perancis berperang melawan Inggris, dan dalam peperangan tersebut disebut Battle of Waterloo. Pertempuran di Waterloo pada tanggal 18 Juni 1815. Battle of Waterloo pada tanggal 18 Juni 1815. Di Waterloo dekat dengan Brussels di daerah Belgium, dan Inggris menyadari bahwa kalau mereka tidak bisa mengalahkan Napoleon, jadi Prancis dipimpin oleh Jenderal Napoleon, dan Inggris dipimpin oleh Duke of Wellington. Jadi dia ada komandan dari pihak Inggris. Dan Battle of Waterloo ini, pertempuran di Waterloo ini adalah sangat kritis, karena kalau seandainya Prancis berhasil mengalahkan Inggris, maka Inggris akan masuk dalam penjajahan dan akan hidup dalam kesusahan di bawah pemerintahan Prancis. Dan jadi sehingga pertempuran ini menjadi pertempuran yang sangat penting dan kritis sekali. Dan jadi pada hari itu seluruh rakyat Inggris dengan kekhawatirannya, dengan kecemasannya, menunggu hasil perang di hari itu. Jadi mereka semua berkumpul di alun-alun atau di square di kota London, dan saat itu tentunya kabar tidak bisa disampaikan dengan mudah, yaitu kabar harus dikirim dengan mengirim simbol dari gunung ke gunung, dan juga dibawa melalui seberang selat, yaitu English Channel, dan lalu juga pakai signals lagi begitu sampai ke daratan Inggris. Jadi mereka menunggu dengan cemas sekali, dengan khawatir, menunggu kabar tersebut. Dan mereka ada siapkan billboard yang sangat besar di tengah kota London untuk mengumumkan bagaimana perang, resultnya, hasil perang di hari tersebut. Dan mereka menunggu dengan eagerly, dan akhirnya di sore hari itu signal mulai ditransmit dari medan peperangan di Waterloo, dan akhirnya dari gunung ke gunung, akhirnya pesan tersebut dibawa melalui selat English Channel, lalu nyampe ke daratan Inggris, ditransmit lagi dari gunung ke gunung, akhirnya sampai ke kota London. Dan akhirnya ada satu orang yang menerima pesan tersebut, dan dia menulis di billboard tersebut. Dan sambil tulisan ditulis di billboard yang besar,
tahu-tahu ada awan tebal yang turun dan menutupi sebagian dari billboard itu. Dan sambil tulisan tersebut ditulis, awan makin pekat, makin tebal, sehingga yang mereka lihat di tempat yang lebih rendah, mereka melihat adalah Wellington defeated. Dan begitu rakyat membaca Wellington is defeated, rakyat yang berkumpul sangat sedih dan sangat kesal, dan dengan campur aduk dengan mereka merasa that's it, hidup gue selesai deh, kehidupan mereka Inggris selesai. Dan akhirnya mereka menganggap bahwa Inggris adalah kalah pada saat itu, dan pesannya adalah demikian. Tapi ada beberapa orang yang masih menunggu di daerah di sekitar alun-alun tersebut, dan akhirnya kabut tebal mulai menghilang atau mulai pindah, dan mereka melihat ke arah billboard dan menyadari bahwa pesannya yang lengkap terhalang oleh kabut tersebut. Dan kita bisa lihat bahwa pesan yang terhilang adalah the enemy. Jadi Wellington defeated the enemy. Akhirnya yang tadinya mereka sedih, cemas, gusar, dan segala macam, mereka berubah menjadi sukacita yang amat sangat pada saat mereka membaca tulisan Wellington defeated the enemy. Jadi big celebration oleh rakyat Inggris pada saat itu. Dan sama juga dengan kehidupan Kristiani kita. 2000 tahun yang lalu, saat mereka gantung Yesus di kayu salib, kelihatannya kemenangan besar di neraka dan kerajaan gelap. Dan mereka taruh di billboard yang besar kalau Yesus Kristus defeated. Dan seluruh penduduk surga mungkin sedih, kesal, dan menangis saat itu. Tetapi yang kita tahu 3 hari kemudian, early in the morning, awan kabut menghilang dan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan billboard yang besar jelas tertulis bahwa Yesus Kristus defeated the enemies. Pertanyaannya teman-teman adalah, apakah hanya Yesus yang defeated the enemies? Apakah hanya dia yang berhasil mengalahkan musuh? Tapi sadari bahwa kita juga bisa mempunyai kuasa yang sama. Mari kita buka sama-sama di Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dikatakan demikian. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Oke, stop di situ dulu. Saya baca bahasa Inggrisnya. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, dan roh Dia, Spirit of God, atau rohnya Tuhan, atau the power of God, ada dengan jumlah atau dengan quantity yang power yang membangkitkan Yesus dari kematiannya, bukan hanya satu kali saja, bukan hanya one off event saja, tapi bukan hanya untuk Yesus saja, tapi juga untuk Anda dan saya. Apa maksudnya? Kita bukan hanya rayakan kebangkitan Yesus, tapi juga mengalami kebangkitan Yesus juga. Lalu kita baca selanjutnya. Yang telah membangkitkan membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Akan menghidupkan juga tubuhmu. Menurut saya ini adalah satu kabar yang baik. Saya bilang, jadi bukan hanya kita celebrate Easter, tapi Tuhan juga tidak mengharapkan ini hanya sebagai perayaan biasa. Tapi Tuhan mengharapkan dari Easter ini, dan juga mempunyai goal juga agar power dari Easter ini, kuasa dari Easter ini untuk
masuk ke daerah kita yang mati di dalam hidup kita dan menghidupkannya. Sehingga daerah-daerah yang mati ini jadi bangkit oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Hidup bisa dalam bentuk mungkin keraguan, sakit hati, mungkin kemarahan, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang menjatuhkan kita. Mungkin mari kita di Easter tahun 2020 ini menjadi ada turning point dalam kehidupan kita. Kita mau the spirit atau perayaan Easter ini menjadi sesuatu yang menghidupkan juga tubuh yang fana itu. Tubuh kita yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kita. Oke, lalu ada satu hal yang saya pertanyakan selama ini. Kenapa harus ada 3 hari? Kenapa harus ada Jumat Agung, ada hari Sabtu, dan hari kebangkitan, hari Minggu? Kalau Yesus datang ke bumi untuk membayar lunas hutang-hutang kita, dia bisa, yang saya bayangkan adalah hari Jumat dia menderita, dia mengalami proses menuju Calvary, dia mati, lalu pada hari yang sama mungkin Yesus bisa bangkit, untuk declare kemenangan. Tapi kenapa harus ada Jumat, harus ada Jumat Agung, harus ada Sabtu, dan ada hari Minggu? Dan saya yakin Tuhan menunjukkan proses juga dalam Easter ini. Dan juga saya juga tahu bahwa dalam kehidupan Kristenan kita juga ada setiap kehidupan kita itu ada proses, sehingga yang harus kita lewati sehingga kita menuju goal atau jalan yang Tuhan tetapkan buat kita. Nah, lalu ada Jumat Agung, ada Sabtu, dan hari Minggu. Lalu saya ada sempat belajar sesuatu dari seorang hamba Tuhan, katakan bahwa Jumat adalah hari penderitaan, adalah day of pain, adalah hari yang kita menderita. Yesus, kita bisa lihat bahwa dia dipukul dan dia mengalami sakit, mengalami siksaan, juga ada paku, ada cambukan, ada mahkota duri, ada juga dia ditusuk dengan tombak. Dan Tuhan bisa lewati ini semua dengan memilih satu hari. Tadi saya juga sempat katakan Tuhan bisa memilih ini semua dalam satu hari dalam sejarah manusia. Kalau seandainya di hari ini, ya tadi saya pernah bilang bahwa mungkin bisa selesai dengan little injection buat capital punishment, tapi Yesus memilih satu momen di mana capital punishment is the worst, harus mengalami penderitaan, disalib dan lain sebagainya. Tapi Yesus mau melewati hari lagi penderitaan ini karena sehingga membantu kita melewati hari-hari penderitaan kita juga. Beberapa dari kita mungkin dari luar kelihatan happy, kelihatan cheerful, tapi di dalam mungkin ada penderitaan yang tidak terselesaikan. Jadi apa saja derita atau pain yang mungkin kita alami. Yang pertama, salah satunya adalah derita fisik, physical pain. Ya, mungkin kita ada yang sakit atau kita mengalami penyakit yang berat dan kita belum menerima terobosan nama itu. Lalu selain physical pain juga ada emotional pain. Yesus mengalami pengkhianatan, mengalami
ditinggalkan dan juga di backstep, bukan hanya di backstep juga di front step mungkin, di rejected juga di ignore, dan difitnah. Dan kita tahu itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita sebagai orang awam yang harus alami. Tapi Tuhan telah memberikan contoh buat kita. Tapi saya juga teringat ayatnya bahwa Roma 8 dan 28 dikatakan apa? Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu termasuk dalam derita-derita yang kita alami untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan punya rencana dari semua pain yang kita alami ini, dan itu yang hari Jumat. Lalu hari Sabtu adalah hari confusion, hari kebingungan, yaitu murid-muridnya jadi bingung dan uncertain atau ragu pada hari itu. Dan kita lihat bahwa beberapa kembali kepada kebiasaan yang lama, kembali kepada rutinitas yang lama, dan sehingga dia kembali ke kebiasaan yang lama. Jadi saat kita bingung, apa saja yang bisa terjadi? Yang pertama saya lihat adalah pada saat kita bingung, kita mau ada jawaban tentunya. Kita mengalami Jumat yang berat, mengalami penderitaan yang berat, kita mau tahu jawaban, kita mau tahu berapa lama kita harus melewati ini semua untuk sampai menerima jawaban. Dan yang kedua adalah juga kita mulai menjadi ragu. Kita mulai ragu bahwa ini ada Yesus pergi, lalu orang yang biasa bersama-sama dengan kita tidak bersama dengan kita lagi, kita tidak melihat secara fisik, sehingga kita mulai menjadi ragu. Dan yang ketiga adalah pada saat kita bingung adalah yang terjadi, kita bisa mulai menyerah. Ya, kita bisa lihat ada satu murid Yesus yang berkhianat kepada dia, menyerah sehingga dia juga membunuh diri, Yudas Iskariot. Dan juga ada satu murid Yesus yang kembali ke dia punya jalan yang lama, seperti Petrus, dia kembali menjadi fisherman, menjadi nelayan. Dan kalau kita hanya dwell di kebingungan ini, kita akan bisa kembali ke kebiasaan-kebiasaan kita lama. Jadi tadi ada hari Jumat, ada hari Sabtu, day of pain, day of confusion. Lalu yang ketiga adalah day of resurrection, ada hari kebangkitan. Dan tentunya hanya ada satu nama yang membuat kita menang, yaitu adalah Yesus. Mari saudara, saya ajak teman-teman untuk menyadari bahwa dalam Easter ini kita ada proses yang harus kita hadapi. Ada pain, mungkin saat ini kita bisa diproses di momen atau dalam steps yang namanya kita confuse, dalam menunggu jawaban, dan saya mau yakinkan bahwa hari ketiga ada kemenangan. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari Minggu ini. Kami bersyukur untuk bisa mendengar firman-Firman-Mu. Kami percaya Bapa bahwa setiap proses yang kami hadapi ini akan memberikan kami segala sesuatunya bekerja sama untuk memberikan kebaikan buat kami. Terima kasih Bapa untuk penderitaan-Mu, dan juga bukan hanya Engkau menderita, tapi Engkau juga memberi kepastian keselamatan buat kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala persiapan, segala hari-hari yang kami lewati di tahun ini. Biarlah Tuhan
mulai hari ini kami bisa hidup dalam kemenangan, bukan hidup dalam ikatan. Kami percaya Bapa, semua penderitaan, semua shame, semua kesusahan kami telah ditanggung dan telah dibayar lunas oleh kebangkitan-Mu di kayu salib dan oleh penderitaan-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa, dan kami mewakili celebration Easter pada hari ini agar nama-Mu selalu ditinggikan, nama-Mu selalu dimuliakan, dan Engkau adalah nama di atas segala nama. Kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami di IFJF Christchurch agar senantiasa menjaga hubungan intim dengan Engkau, dan juga ada perlindungan sempurna selama masa lockdown ini. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat keluarga Allah, jika Engkau mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat Engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuh-Mu yang maju berperang melawan Engkau terpukul kalah oleh-Mu. Bersatu jalan mereka akan menyerang Engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapan-Mu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas-Mu baik di dalam lumbung-Mu, dalam segala usaha-Mu, dan di dalam studi-Mu. Tuhan akan membuka bagi-Mu pembenaran yang melimpah, yakni langit untuk menurunkan hujan bagi masanya dan memberkati segala pekerjaan-Mu, sehingga Engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa dan Engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluarga-Mu serta hubungan-Mu dengan mereka. Rumah-Mu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai Engkau selama-lamanya. Terima kasih. God bless you. Have a blessed week. Sampai jumpa lagi.